IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri. Ini loh, Mbah Amin sebut IKN bakal mangkrak nih, dan jadi bumerang untuk Bapak Jokowi. Yo ngalah mbah. Mbok eleng apa ini? Dibilang mangkrak, taunya udah sebagus ini. Aku mau ngumpulin deh orang-orang yang bilang pembangunan IKN mangkrak. Mending sini nonton video aku sampai Ini habis, loh, biar kalian tonton lihat ini loh aja progresnya loh, udah Mbak. sejauh mana. Karena aku udah sampai IKN, sejujurnya aku sempat skeptis sih sama perkembangan IKN. Tapi yuk sini lihat bareng. Nah, aku lagi dijelasin langsung nih dan di-guide langsung sama Pak Troy Pantau selaku staf khusus bidang komunikasi publik Otorita Ibu Kota Nusantara, supaya paham nih kemana dan lagi dibangun apa aja. Nah, ini aku pakai baju rompi sama helm proyek bukan karena aku mau bikin bantu gedung ya. Hehehe. Ini supaya safety aja guys. Kita mulai yuk tur kota masa depan dari Nusantara yang akan jadi kota pemerintahan baru. Sekarang aku lagi di Plaza Seremoni. Yang melengkung ini adalah ikon dari kotanya ya. Kelihatan kan betapa keren dan futuristiknya kota ini. Dan ini masih akan dibangun terus menerus supaya selesai dengan sempurna. Oh iya, katanya pembangunan ini juga akan dipercepat loh, supaya bisa menyambut upacara kemerdekaan RI yang ke-79 bulan Agustus nanti. Kalian bingung gak? Ini loh yang bilang IKN bakal mangkrak ini gitu. Tahu-tahu ini sudah sebagus ini. Wah, ini memang keren ini IKN ini. Sih, sebagus ini melibatkan siapa Nah, aja ya. Nah, untuk membangun IKN yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, memajukan negara Indonesia, dan menjadi greener city yang lovable dan livable ini, banyak pihak-pihak yang harus bekerja sama loh. Salah satu pameran kuncinya itu pada bagian perbankan, yaitu BNI 46 sebagai bank pertama yang berkomitmen untuk membantu mewujudkan pembangunan Nusantara. Full respect deh untuk BNI. Lanjut yuk, aku keliling lagi nih ke rumah teknologi, yang isinya ngasih lihat aku kalau negara kita itu sekarang teknologinya Wah, ini udah maju loh. teknologinya sangat Langsung maju. lanjut dikasih informasi bahwa negara kita Keren-keren. juga sedang develop aplikasi kesehatan. Wah, kesehatan kita bener-bener diperhatiin banget ya guys. Oke, segitu aja deh tuh dari aku. Sekarang percaya kan IKN udah bener-bener berdiri? Kalau aku balik lagi, aku Ini loh yang belum percaya IKN benar-benar berdiri. Pasti kalian menyesal ini. Yo, sangat megah. Banggalah karena semua yang keren-keren di dunia ini dikumpulin di sebuah kota baru yang namanya IKN. Ya, dikumpulin di Kalau masih ada yang sebuah kota memperdebatkan, baru, yakni kan sudah IKN. jadi undang-undang, tuh. Tadi dibilang ada yang setuju, ada yang enggak. Coba sebutkan di Republik ini, ada nggak yang setuju 100%? Nggak ada. Semua yang namanya oposisi, mau bagus mau enggak, pasti bilang tidak. Itu rumusnya demokrasi. Ini loh, yang namanya oposisi itu bagus atau tidak pasti tanggapannya ya pasti banyak yang nyinyir lah ya. Ya. Tapi kalau sudah mayoritas oke, diketok palu, pas saya kan nggak nyoblos Pak Jokowi, dia bukan presiden saya, misalnya suka ada gitu ya nggak bisa. Walaupun Anda nggak nyoblos Pak Jokowi, yang jadi presiden namanya Pak Jokowi. Ya hormati aja segala keputusannya, kan begitu. Nah, kita tuh anak-anak muda harus berpikir gitu ya. Kita dikasih demokrasi untuk memutuskan sesuatu. Nggak mungkin semuanya serba setuju 100%. Tapi kalau mayoritas, kan demokrasi itu mayoritas ya. Mayoritas menyatakan A, yang nggak suka A ya terpaksa lah hormati keputusan A. Jadi mohon politisi ya, yang di medsos apa, nggak usah balik kanan lagi ngomongin setuju nggak setuju. Sudah diketok palu menjadi sejarah bangsa ini melalui undang-undang. Jadi siapapun presidennya melanjutkan, tidak boleh memberhentikan, tidak boleh membalik kanan kan. Ya, supaya bangsa ini belajar selalu move on gitu, memperbaiki. Karena setiap pemimpin pasti punya kebaikan-kebaikan yang perlu dilanjutkan. Itu loh. Setiap pemimpin itu pasti ada kebaikan yang mesti dilanjutkan. Jadi tadi contohnya IKN Nusantara ini perlu dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.
Bagus Pak, lanjutkan. Ini keindahan IKN pada siang hari ini. Wah ini sangat hijau ini. Rindangnya. Itu tadian apa? Suasana IKN pada siang hari sangat gimana ya? Sangat nyaman lah intinya itu. Wah, sangat sejuk. Yang ngeri pokoknya. Ini ada bule dari Swiss terpesona dengan keindahan IKN ini. Coba kita lanjutkan. Sudah sampai segitu. Ini pun menjadi bukti keindahan IKN Nusantara ini sudah diakui internasional. Memang keren Pak. IKN mangkrak pokoknya. Investor lokal ecek. Ini prediksinya Profesor Dr. Amin Rais. Nanti kita lihat videonya ya. Tapi menurut prediksi saya bahwa IKN ini akan berlanjut. Ya, amin. IKN akan menjadikan ikon Indonesia sebagai ibu kota Nusantara. Ini prediksi saya ini. Berbanding terbalik dengan prediksi Profesor Dr. Amin Rais yang ini loh, prediksi Prof. Dr. Amin Rais versus prediksi peramal kondang lintas negara berbanding terbalik. katakan bahwa IKN nanti akan mangkrak, gitu ya. Oke, lihat video saya ini ya. Dan nanti kita bisa Anda simpan. Anda bisa juga membagikan atau Anda bisa share ke temanmu yang lain. Ya, jangan lupa like video saya, bagikan dan follow hostnya ya. Mantap. Indonesia ini loh. Ini tadi telah yang saya jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Gini lah, pemasangan tiang bendera di IKN Nusantara, persiapan HUT RI ke-79 17 Agustus 2024 ini bakal dipasang ini. Ini mimpi Pak Jokowi, upacara 17 di IKN bakal terwujud. Yuk kita lanjutkan. Semoga segera terwujud. I wasn't jealous before we met. Wow. Sat-set boy. And possessive, it isn't nice. You heard me say that talking was my only vice. But now it isn't true.
Now everything is new. And all I've learned has no return. I made for you. Ya, mudah-mudahan tepat target ini. 17 Agustus bisa upacara di IKN nih. Semoga saja bisa terwujud. Kenapa IKN ini dibangun? Nomor satu, idenya tuh sebenarnya udah muncul dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai Pak SBY. Jadi masing-masing pemimpin negara tuh dari dulu tuh udah pengen pindahin ibu kota. Masa dari dulu pengen sampai sekarang nggak ada yang ngelakuin? Alasannya kenapa? Ada dua. Indonesia tuh negara yang luas, tapi kesannya kayak semua aktivitas ekonomi kita itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini harus diubah, karena Indonesia itu bukan Pulau Jawa. Indonesia itu Indonesia, dan semua pulau-pulau yang lain. Ini ada nih di kata-katanya IKN. Mengubah mata Indonesia, orang lihat Jawa sentris, jadi Indonesia sentris. Poin kedua, Jakarta itu udah mulai nggak kondusif. Kalau data-data global, kita tuh sinking, mulai tenggelam setiap tahun tuh sekitar 25 cm kalau nggak salah. Hal-hal kayak polusi, kemacetan, makanya harus dipindah. Tapi nanti ada pertanyaan lagi, emangnya pindahin ibu kota bakal nge-solve masalah negara? Kita belajar dari dua negara deh. Brazil, dulu tuh Rio de Janeiro, itu jantungnya. Dia pindah jadi kota Brasilia. Hasilnya, perekonomian jadi lebih merata, nggak cuma fokus di satu area. Nah ini harapannya kayak di Jakarta dan IKN nih. Australia, pindah ke Canberra dibanding Sydney atau Melbourne. Tujuannya biar apa? Kestabilan politik. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari alasannya, make sense gak? Make sense. Tapi menurut gua ada udang di balik batu. Emang narasi resminya itu untuk ekonomi, untuk pemerataan, karena Jakarta lagi tenggelam. Realitanya, balik lagi apa yang gue bilang di awal. IKN itu akan menjadi simbol. Itu bahasa resminya superior representation. Di saat nanti Ini loh, IKN Nusantara, ibu kota Nusantara ini bakal menjadi simbol besar untuk Indonesia ini. Kita lanjutkan lagi. Kita 2045 yang insya Allah jadi ekonomi keempat terkuat. Kita punya satu hal yang kita bisa banggain ke seluruh dunia, dan konsepnya IKN adalah Green City. Ini bakal jadi kota paling hijau. Kita ngomongnya ekonomi sirkuler. Semua kendaraan harus listrik, populasinya bakal dikontrol, dan dari 250.000 hektar itu mereka udah komitmen banget 25% yang dipakai untuk pembangunan. Sisanya tuh tetap hutan, tetap hijau. Tapi gue ngerti banyak hal yang bisa salah, makanya gue bakal bahas di chapter selanjutnya nih. Tapi di sini gue bakal bikin statement secara konsep, secara tujuan, bahkan secara budget gue setuju. Apakah ini gara-gara influencer cair? Ya kalian pikir sendiri aja, bikin opini pribadi. Gue datang bukan buat dibayar. Gue bahkan rela bayar untuk datang, bisa ngobrol sama Pak Jokowi pribadi. Dan kenapa IKN ini dibangun? Siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah, Tariu Borneo Bangkoi Raja setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Keras ini Panglima Jilah dan berbagai organisasi di Kalimantan ini siap menjaga IKN dari para pengganggu ini. Saatnya pembangunan merata Indonesia sentris. Ini dari ketua apa ini? Suku Dayak ya ini. Ngeri. Lanjutkan. Saya kalau di Solo itu ketemu warga, ketemu tamu di pasar, bisa di Tanggul, bisa di sungai, bisa di mana-mana saya bisa. Ketemu investor juga, semua jalan investor kalau ketemu investor jangan di Tanggul. Di warung soto Betawi kan. Ngurus banjir, ngurus genangan aja pusing, ngurus seandainya. Ngurus umpamanya. Saya di Solo menuju ke Jakarta buat saya sudah kayak meloncat di langit yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mestinya yang dipikir pertama kali itu ya memang rakyat. Ini loh, wajah Pak Jokowi masih lugu-lugunya ini, masih muda ini, tatapannya lihat benar. Aduh. Yuk kita lanjutkan. Yang berada di bawah, rakyat jelata, tersinggung sebentar, kemudian sabar maafkan, udah gitu aja. Bekerja itu juga pakai apa? Pakai rasa gitu, enak. Infrastruktur yang baik. Ya bener Pak Jokowi loh. Bekerja itu pakai rasa yang membanggakan. Kayak
kayak bangga atas kinerja, atas pekerjaan yang harus diterapkan, dan itu membuat kita tidak pernah bosan atas pekerjaan kita. Intinya bersyukurlah. Akan membuat kehidupan lebih nyaman, lapangan pekerjaan akan jauh lebih banyak, dan harga-harga akan lebih murah. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.